Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak, Ibu guru yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa, kesempatan untuk menghadiri undangan Bapak Pak Salahuddin SPD yang hari ini akan melakukan aksi nyata terhadap tugas-tugas guru penggeraknya. Dalam hal ini bertema tentang budaya positif yang sekiranya akan dilakukan di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada Panglima besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah mengajarkan kita satu tuntunan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tuntunan yang beliau ajarkan kepada kita ini kita selalu istiqomah menjalankannya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal kesempatan ini mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA 2 Kota Bima, Bapak Haji Edi Salkam SPD, Master Magister Inovasi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih, lengkap sih. Alhamdulillah, mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kenikmatan kepada kita semua. Lebih-lebih kenikmatan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berada di ruangan guru ini dalam rangka mengikuti aksi nyata yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu sebagai guru penggerak baru kita, CP, jadi calon guru penggerak. Karena aksi nyata ini penting sekali buat kita semua. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi al-Jamah, Nabi sebagai contoh dan teladan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan saya sampai yang demikian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kasek dan saya hormati, alhamdulillah ini adalah salah satu teman kita, Bapak Salahuddin ini, yang sering saya kelakar dengan memanggilnya Pak Salah, yang tidak pernah benar gitu. Jadi beliau ini alhamdulillah merupakan masih calon guru penggerak, jadi belum guru penggerak benar, masih calon. Nah, untuk menjadi guru penggerak sebenarnya maka harus melalui beberapa kegiatan, termasuk kegiatan aksi nyata ini. Saya mengharapkan kepada teman-teman saya, Bapak dan Ibu guru yang hebat ini, khusus juga untuk Ibu guru, karena kita sudah 3 guru ini yang sudah menjadi guru penggerak. Sementara yang Ibu guru ini masih ada yang muda-muda, Bu Nurul, Bu Umi Ani, Bu Yanti, Bu Heni, dan Ibu Ayu juga bisa. Kalau ini batasnya 50 tahun. Kalau menggigil gitu. Ya mungkin itu tambahan Pak Salahuddin, mohon maaf ya. Jadi terima kasih banyak. Mohon diberi dukungan kepada Bapak Ibu guru kita ini, atau Bapak guru kita, teman kita nih, teman terbaik kita ini. Mohon dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya. Apa saja hal-hal yang beliau minta dukungan kepada kita layani dengan baik. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian sambutan Bapak Kepala SMA 2 Kota Bima mengenai perjalanan sekolah kita 1-2 minggu belakangan ini, bagaimana apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita ini. Dan ini tentu saja berkat doa-doa kita semuanya. Dan semoga kedepannya sekolah kita akan semakin harum, semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga anak-anaknya ke depan mungkin membeludak ke sekolah kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita masuk ke poin inti kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pengibasan ilmu yang diperoleh oleh Pak Salahuddin dalam kegiatan CGP-nya. Dalam hal ini pertama tentang budaya positif. Mari kita dengarkan bersama penyampaian beliau. Kepada Bapak Salahuddin kami persilahkan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Taji. Ya Taji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, hingga sampai hari ini, sampai pagi ini kita masih menikmati indahnya matahari pagi ini, indahnya silaturahmi kita masih bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang istiqomah berjuang mencerdaskan anak bangsa. Sallallahu alaihi wasallam tak lupa kita sampaikan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa yang Allah utus untuk kita semua, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman bagaimana kita bisa hidup di atas muka bumi yang penuh fitnah ini. Alhamdulillah, semoga kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau, dan kita diakui bahwa kitalah umatnya yang senantiasa merindukan beliau, mencintai beliau walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau. Baik Bapak Ibu semua, pada pagi ini kegiatan kita mungkin banyak yang bertanya ya, siapa pematerinya, narasumbernya siapa? Ya, umumnya narasumbernya Mantata. Jadi di sini istilahnya kalau kita habis sebelum memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini kan sebenarnya sudah sering kita lakukan, sudah pernah kita lakukan, ya. Sudah sering, seperti tadi ya, kita pagi-pagi itu luar biasa sekali. Tadi Mara coba ambil beberapa gambar di depan terkait dengan kebiasaan kita. Mata izin di depan, mulai dari menyuruh siswa berhentikan motor, kemudian mereka secara sadar turun memberikan salam dan sapa kepada guru-gurunya. Itu salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita, itu bagus dan itu harus dilestarikan. Demikian juga ketika mereka masuk di kelas, biasakan mereka sebelum duduk di bangkunya, kalau ada kita lebih dulu di kelas, sambut mereka, senyumi mereka, selamat datang, terima kasih anak-anak semuanya sudah hadir, sudah datang, sudah di sekolah, luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi kita beri terus motivasi baik buat mereka. Mudah-mudahan sering sekali bahkan pada anak-anak mungkin yang spesial bagi saya, dan Mata pun akan memberitakan mereka spesial. Dan ada beberapa karakter anak-anak itu yang cepat mengerti, cepat memahami, orang cepat menggahi. Jadi ada yang berbeda dengan itu. Nah ini perlunya kita tanamkan budaya positif pada anak didik kita. Baik. Nah ini salah satu dosen pendamping Mada, pembimbing saya
selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi sampai hari ini selama 6 bulan ke depan itu kita ini Matadahom masih sekolah istilahnya, masih sekolah, masih kuliah, karena tugasnya luar biasa seperti kuliah jarak jauh. Ada tugas mandirinya, nanti ada live-nya juga ya. Nah, beliau ini Dr. Syarifuddin MPD itu beliau pas dari Sila Dumpojo, jadi dosen STKIP beliau. Kemudian Pak Sarul Ramadan itu beliau dosen Muhammadiyah, pengajar praktik yang sering Bapak Ibu lihat kalau pas sekali-sekali beliau ke sekolah. Nah, beliau istilahnya yang mendampingi saya di sini. Nah, kalau Pak fasilitator ini Pak Syarifuddin beliau melalui online saja. Nah, dan yang sebelah kiri itu ya, itu saya sendiri. Nah, baik, ini beberapa materi yang Amanda dapatkan selama pada materi budaya positif ya. Yang antara dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita punya kebutuhan dasar, jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian ada restitusi, itu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah anak. Kemudian ada perubahan paradigma, ada A dan B ya. Jadi istilah di sini sebagai simulasi bagaimana kita sebagai seorang guru ataupun seorang manusia ketika kita memiliki sesuatu yang berharga di tangan kita, ya, memiliki sesuatu yang berharga di tangan kita. Kalau kita di sini mungkin sebagai guru itu ya siswa kita, ya. Jadi di sini bagaimanapun cara orang luar, orang lain itu menyuruh kita untuk membuka tangan kita, baik dengan berbagai macam rayuan, gitu ya, baik dengan penghinaan, makian, tapi kita tidak konsisten bahwa ini milik saya, ini rahasia saya, tidak boleh orang lain tahu. Maksudnya bahwa apapun yang ada di sekolah kita, ya kita aja yang tahu. Ya, apa masalah kita, ya kita aja tahu. Jadi nanti ada banyak solusi yang kita bisa sampaikan. Nah, kemudian masuk ke perubahan paradigma, bagaimana kita seorang guru itu mengontrol, ya. Ketika kita pahami bahwa guru itu mengontrol murid, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ada beberapa tipe-tipe kita itu, tipe-tipe guru itu menguasai, ya, menguasai murid dalam artian Ngomit disekarang tugas, kamu kalau nggak mengerjakan tugas, kamu tidak akan dapat nilai, misalnya itu. Kalau kamu tidak masuk jam saya, kalau kamu terlambat 2 menit, kamu nggak boleh masuk dan sebagainya. Itu bagaimana kita mengontrol murid. Kemudian kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kita mengkritik atau memberikan masukan kepada orang, jadi ataupun merasa siswa itu merasa bersalah, ya, itu bisa menguatkan karakter. Ya, misalnya gini, ayo nak kerjakan tugasnya, kasihan bapak ini sudah nanti dimarahin sama kepala sekolah nanti kalau kamu tidak mengerjakan. Nah, seperti itu. Jadi ajak siswa itu sebagai teman, kasihan, ya, kasihan nanti guru-guru yang lain udah masuk, kita udah menyita waktu untuk ke sekolah ini supaya kamu mau mengambil ilmunya. Ya seperti macam-macamnya. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi terus beri motivasi kepada anak-anak kita. Tujuan mereka ke sekolah, jangan sampai ketika mereka ke sekolah mereka bingung mau ngapain. Kemarin terakhir saya tanya berapa anak-anak itu tujuan mereka ke sekolah, ada yang belajar Pak, main, bertemu dengan teman-teman, dan sebagainya. Iya, bermain. Yang paling banyak itu bermain. Jadi ya, kalau mereka suka bermain, bagaimana caranya supaya mereka sambil belajar? Jadi tetap kuatkan. Kalau di kurikulum Merdeka mungkin dikuatkan karakternya. Dekati mereka-mereka yang, jadi kalau banyak virusnya, ya virus misalnya yang bikin rusuh, bagaimana kita mendekati anak tersebut, seperti apa sih maunya? Kamu mau seperti apa?
Pengajar kita mau seperti apa. Nanti di awal-awal kita pertemuan bisa, apalagi sekarang kan baru-baru ini kita bisa buat komitmen pada bersama anak kita. Kemudian kodrat kita bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa kuasa, jadi punya kuasa. Kata dia, kita bisa mengatur siswa-siswa itu. Bagaimana caranya? Kalau selama ini kita buat aturan sekolah ya, aturan kelas misalnya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah denda 10.000 misalnya ya. Kalau sering bolos kamu di skor dan sebagainya. Nah, kita buat aturan, kita buat kesepakatan istilahnya, kita buat keyakinan kelas, jadi kesepakatan bersama. Kalau kita sudah sepakati bersama, konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya akan mereka tanggung sendiri, jadi tidak akan memaksa. Mereka akan sukarela. Oh iya ya, saya kemarin kalau terlambat push up 10 kali misalnya. Tapi bukan kita yang buat aturan itu, mereka. Ada yang dituliskan di depan bahwa ini terlambat sekian menit, 15 menit ya saya push up 15 menit. Misal seperti itu ya. Jadi kesepakatan itu harus kita biasakan. Jadi ini ya. Jadi perubahan paradigma stimulus ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya. Jadi kita perhatikan depan, sudah ada juga share semalam di WA Dinas supaya kita sama-sama bisa belajar, sama-sama kita membaca. Oke baik, selama ini kita kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di sini kita rubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk sama-sama berpandangan seperti kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol pilihan yang lain, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya begini, kenapa anak siswa kita sering tidak hadir? Paling nggak semua lah, 3-4 orang misalnya. Pernah mungkin kita bertanya, kenapa sering tidak hadir? Ada apa? Akhirnya tanya, dan ada beberapa kali punya kasus seperti ini. Ternyata dia pulang langsung ojek sampai malam. Besok pagi sudah ngantuk. Ada pulang, dia harus bantu orang tua jualan sampai malam lagi. Dan ada banyak yang mungkin perlu kita benahi. Ya, kita tidak boleh memaksakan bahwa mereka itu harus cerdas, harus pintar seperti yang kita inginkan. Tapi paling tidak sentuhan budaya positif itu, perasaan anak itu masih nyaman di kelas, merasa nyaman bertemu dengan kita, merasa rindu bertemu dengan kita. Jam Pak Saludin, jam Pak Ibu nih, kita masuk dan sebagainya. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita punya kekuatan itu untuk bisa menentukan seperti apa yang akan kita lakukan, apa yang kita terapkan pada siswa kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan ini maksudnya ketika kita melihat sebuah kasus ya, kadang kita mungkin marah sama siswa kita, atau kita melihat bahwa ini anak ini kurang menghormati kita, akhirnya kita marah dan sebagainya. Dan ketika kita marah satu orang itu atau dua orang itu, ini kita pergi ya, kita merugikan anak-anak yang lain. Kita adil nggak seperti itu? Kita menzalimi yang lain, kita mendahulukan. Jadi mungkin perlu kesabaran luar biasa bagi guru. Makanya kenapa guru itu insya Allah separuh tangannya itu, separuh kakinya itu sudah di surga. Kita sadarkan Allah yang kita suruh, kita minta. Jadi kalian puate ketika bertemu dengan anak-anak yang super, yang luar biasa. Nah seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Tapi kalau di sini kita berpikir menang terus. Jadi bahwa setiap kasus bisa kita selesaikan, setiap masalah bisa kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kalau anak kita beragam, kita bisa lihat. Oke, disiplin. Berikut ada disiplin kita lihat ya, di tembok-tembok itu disiplin dipasang di mana-mana.
kalau di Jepang kata orangnya, di Jepang itu tidak ada ditempel kata disiplin Bapak Ibu. Di Jepang itu disiplinnya di mana ditempel? Di dalam hati dan pikiran mereka. Tapi kalau kita enggak, malu kalau datang lambat tulis besar-besar, ya. Malu dibaca, ya dibaca aja di hiasan dinding, dipandang juga gitu. Stop. Daripada tadi ya di sini kita lihat Pak, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Menurut KBBI 2014 menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Disiplin diri membuat orang ya seni aja mereka, olahraga ya olahraga saja mereka, sains saja mereka. Jadi tidak nanti coba baca kurikulum kita perbandingkan dengan di luar supaya menambah wawasan kita bahwa ini luar biasa. Kemudian dimotivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini ya, ini motivasi internal itu kita berikan pertanyaan pemantik pada siswa. Misalnya kata dia terlambat, tuntukan di kelas, terus kalau kamu sering tidur di kelas, terus apa yang kamu dapatkan? Gimana kira-kira? Menurut kamu gimana? Suruh dia menjawab. Jadi supaya apa? Dia bertanggung jawab, siswa kita tuh bertanggung jawab betul apa? Ya yang rugi dia sendiri. Kemudian ketika dia sudah bagus dan memperbaiki diri, ya tidak perlu lagi dia berharap bahwa kebaikan yang dia lakukan agar dipuji, agar mendapatkan imbalan apapun. Bukan, karena memang kesadaran dalam dirinya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, saya akan menjadi seperti orang apa, seperti apa jika saya melakukannya. Jadi saya menghargai diri saya ini. Dia hadir depan aku, dia menghargai dirinya sendiri. Dia mengajarkan tugasnya, dia menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika tidak sejalan dengan itu berarti apa? Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Itu motivasi kita, motivasi dalam diri siswa kita. Ya sekali lagi memang ini peran kita sangat luar biasa, banyak belum lagi dengan hal yang lain. Nah dihukum oleh penghargaan ada banyak juga. Terlalu kita memberikan penghargaan juga kepada siswa kita juga akan berdampak kurang baik juga. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, yang dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Jadi di sini ya, kalau kita lihat penghargaan, jadi kita menghargai bahwa setiap siswa itu contohnya seperti inilah. Jadi kita minta satu siswa kita, coba bisa nggak kalian disiplin seperti dia ini, atau bisa nggak kalian bisa belajar seperti si A si B, supaya apa? Supaya kamu juga dapat nilai seperti ini bagusnya. Dan nanti dan lama-lama juga bahwa ternyata penghargaan seperti ini juga akan memberikan pengaruh yang buruk juga. Nah kan di sini ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Jadi kemudian bagaimana dia dalam waktu itu dia bisa mengembangkan diri atau tidak. Kemudian teman-teman yang lainnya perasaannya seperti apa. Kemudian penghargaan dia menghukum, mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif untuk itu ya. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi karena kita selalu manggil dia, bagaimana dengan yang lain dan sebagainya. Itu ya. Kemudian mematikan kreativitas, karena kita ingin dihargai, makanya kita terus berjuang supaya apa? Supaya ya kejar supaya orang mau dihargai saja artinya. Kemudian tidak akan bisa berkembang ya, sebuah kreativitas. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik, bahwa tujuan kita semata-mata itu ya kita mencari supaya diapresiasi, dipuji gitu ya. Di sini ya, dalam berikan apresiasi perlu diingatkan beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid bergantian. Jadi bahwa kamu luar biasa ya, kamu memang seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita ini pelajaran juga nyaman di kelas ini? Bisa enggak? Kamu tidak boleh tidak ini
akan orang mau lebar itu beri pengakuan secara konsisten. Jadi kita lihat amati seperti perkembangan mereka setiap hari atau mungkin setiap saat ya di dalam atau di luar, tetap fokus dan pada proses yang kita lakukan. Berarti ini di sini ya, pengakuan kebajikan apresiasi. Jadi kemarin kita lihat ya bagaimana masih ada beberapa siswa kita itu yang punya tanggung jawab, masih punya tanggung jawab. Artinya dia masih mengajak temannya, ayo masuk di kelas, gurunya sudah masuk, masih ada punya peduli untuk itu. Ayo, jangan sampai nanti bapak ibu guru menunggu kita, ya itu pasti ada yang seperti itu. Kemudian apa itu restitusi? Ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini bahwa restitusi ini ya solusi atau cara penanganan masalah yang terjadi pada siswa kita di kelas ataupun di luar. Jadi ketika ada yang terlambat atau mungkin tidak mengerjakan tugas, kita panggil mereka, secara khusus, secara pribadi, secara individu, kita tanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, kenapa, ada alasan apa, ya. Baru nanti kita berikan motivasi bahwa manusia, kita ini berbuat salah itu biasa, ya. Setiap manusia itu bisa berbuat salah, tapi kalau seperti itu kira-kira kamu mau bertahan dengan kesalahan itu. Dengan seperti itu, bagaimana kita bisa menatap masa depan? Mau nggak seperti itu? Masa depan itu memang belum pasti, tapi kita bisa merencanakan yang hari ini. Jadi hal-hal semacam itu yang mungkin kita bisa dikuatkan ke anak-anak. Jadi motivasi internalnya itu. Ini nanti bisa dibahas sendiri nanti, insya Allah. Apa yang keyakinan kelas ini, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas ini misalnya di awal kita masuk kemarin pasti kita buat kesepakatan di jam pelajaran. Tapi bukan kita yang bikin aturan. Kalau aturan itu jalur kita yang menguasai, kita yang mengatur. Tapi kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu kita sepakati bersama siswa. Suruh mereka tulis di kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Di kelas saya mau kelas kita nyaman dan sebagainya, ya itu ya, lu pasti sudah. Kemudian bagaimana keyakinan kelas itu bisa mendukung motivasi intrinsi mereka, disiplin diri mereka, menghormati teman-teman yang lain, sadar diri bahwa ketika dia mengganggu orang lain, bahwa temannya itu tidak nyaman, orang yang sama seperti itulah. Jadi mari kita benahi bersama Bapak Ibu. Oke, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Maksudnya apa? Ternyata budaya positif ini, misalnya dari perilakunya kita bisa lihat bahwa tadi kita masuk di gerbang itu siswa-siswa turun dari motornya, menyalami guru-gurunya. Itu bisa kita lihat bagaimana budaya positif yang mereka lakukan. Tapi ada yang tidak terlihat. Misalnya kita nggak tahu kalau mereka tugas sholat, setiap hari mereka sholat di masjid, setiap hari mereka melakukan sopan terhadap guru, sopan santun ya terhadap teman-temannya. Kemudian bagaimana dia berperilaku menghargai orang lain. Ya. Itu hal yang seharusnya kita bisa kembangkan begitu. Oke, baik. Ini contohnya ya. Contohnya selalu kembalikan buku pada tempatnya, tidak ada mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit dan sebagainya. Ini sudah kita sepakati. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya tanggung jawab. Jadi biasanya kalau kita pinjam buku di perpustakaan, misalkan anak-anak sudah pada dikembalikan lagi di perpustakaan itu. Dan kita sudah insya Allah ini sudah hal-hal yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, dan tinggal bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa sabar
Jadi seperti itulah. Ini, nah ini ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa tadi diterima, penguasaan, ya, kebebasan, kesenangan. Nah ini ya kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh hidup, butuh bertahan hidup. Ketika dia butuh bertahan hidup, dia akan melakukan segalanya untuk bisa bertahan hidup. Ya, ini bersifat biologis, fisiologis ya. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini seperti bagian dari proses produksi, reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah bagi kita semua bahwa kita hidup itu kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini kadang bisa kita diterima di berbagai macam kelompok untuk itu. Kemudian penguasaan, kita menguasai dalam diri kita itu punya sifat dasar bahwa kita ingin menguasai. Jadi mengarahkan orang lain itu supaya sependapat dari kita, mengarahkan siswa itu supaya ikut nurut apa yang sudah kita terapkan. Kemudian ada kesenangan di sini, bagaimana membuat diri kita itu senang. Jadi kalau di sekolah ya kita harus senang supaya tidak senang nanti ketika jadi seperti itu. Oke. Nanti bisa teman-teman baca juga di situ ya, yang ada baca. Kalaupun nanti ada yang mau tanyakan, silakan kita bisa diskusi. Dan ini bagus sekali untuk kita dijadikan sebagai bahan untuk diskusi. Jadi kita berharap bahwa kita ingin murid-murid kita ini bukan hanya menjadi pintar Bapak Ibu, tapi karakternya baik, tapi karakternya bagus. Percuma dia juara olimpiade matematika, juara olimpiade biologi, tapi apa? Tidak ada adabnya, tidak ada hormatnya sama orang tua. Ya. Itu yang diutamakan di sini, karakternya. Mereka tidak harus cerdas amat. Cukup apa? Cukup mereka bisa tampil ataupun juga menghargai orang lain. Jika semuanya sudah beres, kepintaran itu akan mengikuti dengan sendirinya. Oke, ini ya. Selama ini mengajar ya di kurikulum Merdeka ini, ya, bagaimana apakah ada perubahan atau seperti apa paradigma cara pandang kita terhadap hal mengajar ini, apakah masih sama seperti waktu dulu Ibu ya, bagaimana di penyampaian saya lakukan itu masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Nanti bisa kita diskusi bersama jika ada hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami, mengerti. Jadi kita punya dinas kita sebenarnya kita gunakan itu untuk evaluasi kita. Jadi mungkin nanti insya Allah semoga ada program berjenjang kita setiap bulan, mungkin kita evaluasi diri kita, sekolah kita, siswa kita, mungkin bisa untuk setiap kita masuk kita evaluasi, tidak harus menunggu ulangan. Makanya asesmen lakukan setiap saat. Untuk apa? Untuk bentuk perhatian kita. Misalnya ini sudah mulai kita benahi bersama. Ya, kita mulai benahi bersama. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya. Jadilah guru yang senantiasa membimbing dan menuntun pelajaran murid menuju masa depan yang lebih baik. Kita ini jembatannya. Jembatan itu ditolak diminti anak sekolah. Jadi orang banyak. Jadi jadilah benar jembatan itu yang kokoh, yang kuat, yang ketika dipegang dia tidak walaupun bergoyang tapi dia tetap kuat, menahan beban yang begitu luar biasa. Dan benar dikatakan bahwa ini akhir zaman ini fitnah yang luar biasa. Bukan cuma tugas guru, orang tua juga harus dilibatkan. Maka di kurikulum Merdeka ini tetap orang tua itu harus dilibatkan. Nggak bisa guru itu di sekolah pun sedikit. Buka bagaimana mungkin kita komunikasi wali kelas dengan guru atau pelajaran misalnya ketika yang punya bermasalah yang tidak hadir di bagian masalahnya, supaya paling tidak mengatakan ayo kita ke sekolah,
baik sekolah ini mereka butuh, karena ya mereka butuh. Ya. Jadi sama seperti ketika mereka lapar, ya mereka butuh makanan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Boleh nanti bisa japri mata ketika ada pertanyaan yang mau didiskusikan. Atas kesempatan dan luangan waktu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi oleh Pak Salahuddin. Beberapa kesimpulan mungkin bisa kita petik ya tadi ya. Tentang yang pertama, poinnya budaya positif. Kenapa sih perlu kayak gitu? Mungkin yang paling utama itu bagaimana kita membangun karakter anak. Yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa Ibu ya? Karakter building ya, membangun karakter anak. Ini menjadi sasarannya. Dan siapa sih pelaku budaya positif ini? Tadi itu lebih banyak ke guru sasarannya. Karena mungkin guru di sini perannya banyak sekali di sekolah ya. Salah satunya mungkin sebagai sumber belajar guru itu. Semua ilmu itu di guru. Jadi anak-anak di situ lihatnya. Kemudian sebagai fasilitator, sebagai pembimbing. Ya, kalau kegiatan di depan gerbang kita di pagi hari itu bukan guru ingin dihargai dan dihormati oleh anak, ya, bukan itu. Tapi mungkin sasarannya bagaimana kegiatan positif itu imbasnya kepada anak, gitu, membangun karakter anak. Mungkin itu. Baik, satu sesi mungkin yang bisa kita, satu pertanyaan satu sesi aja. Lebih kepada refleksi tadi, mungkin saya ingin langsung ke refleksi terakhir Pak Salahuddin tadi. Apa sih yang berubah dari materi hari ini? Adakah pemahaman atau perubahan yang Bapak Ibu dapatkan dari pemaparan hari ini? Nah, mungkin kita akan meminta satu orang untuk melakukan refleksi kembali ini. Salah satu peserta mungkin bisa membantu kita untuk memberikan sejauh mana apa yang berubah hari ini dan kira-kira action kedepannya bagaimana. Kami minta satu orang untuk mewakili teman-temannya yang lainnya. Mungkin Ibu Mei? Mei bisa? Pak Budi, mari Pak Budi. Jadi tentang refleksi ini, apa yang berubah untuk hari ini dan bagaimana kelanjutan atau tindakan Bapak setelah mendapatkan materi yang dijelaskan oleh Pak Fasilitator kita. Kepada Bapak kami persilakan. Betul saja. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sungguh luar biasa calon sekolah penggerak ini. Calon guru penggerak. Ya, ini kira-kira ini. Ya, baik. Apa yang disampaikan sama Pak Salahuddin itu ada salah satu yang saya petik dalam sini. Itu paradigma baru atau memberikan paradigma itu sampai belajar matematika itu, belajar fisika itu, belajar kimia 1 tambah 1 itu menjadi 2. Bukan itu saja yang kita harapkan sama siswa itu. Bagaimana kita anak itu memiliki 3 unsur ini. Yang pertama itu Tuhan, kepada Tuhan, itu akhlaknya. Bagaimana anak ini bisa berakhlak yang mulia. Terus yang kedua, bagaimana dia menghormati dan menghargai orang tuanya. Terus yang ketiga, bagaimana dia menghormati gurunya. Nah, kalau ketiga-tiga dia punya, untuk apa 1 tambah 1 itu? Insya Allah akan mendapatkannya itu. Jadi demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Salahuddin yang sudah melakukan refleksi diri terhadap pemaparan materi hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk sambutan karena limit waktu kita sudah masuk pada waktu akhir waktunya. Kita akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas karya dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dan kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.